Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oiwa Cantika. Saya berasal dari FKUD, dari angkatan 2017, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan telemedicine saat wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kita bisa tahu sendiri bahwa telemedicine itu adalah penggunaan informasi medis yang ditukar dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media elektronik komunikasi untuk meningkatkan status pasien. Jadi di sini sebagai cara adanya telemedicine ini sangat praktis sebagai cara menghindari terjadinya penularan virus saat dalam perjalanan maupun di rumah sakit. Pemerintah telah memberikan anjuran protokol kesehatan agar masyarakat dapat menggunakan layanan telemedicine untuk konsultasi ke dokter hingga membeli obat yang dapat dilakukan secara daring dari rumah. Telemedicine saat COVID-19 sendiri ini berguna sebagai mencegah infeksi nosokomial selama adanya pandemik, kemudian sebagai proses screening yang cepat karena melalui media komunikasi dari misalnya telekomunikasi seperti HP, kemudian meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 ini kepada petugas kesehatan ataupun pada orang-orang yang sudah tua yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini. Berguna juga sebagai mencegah terjadinya overload atau peningkatan kasus di mana bisa terdapat banyak pasien yang berada di rumah sakit karena COVID-19 ini bisa dicegah dengan melaluinya telemedicine, karena pasien-pasien di luar sana bisa langsung berkomunikasi dengan dokter melalui media komunikasi. Kemudian untuk meminimalisir transmisi COVID-19, di mana kita tahu sendiri COVID-19 ini sangat cepat menyebar luas di media darat karena meskipun penyebarannya itu melalui droplet gitu. Jadi sangat beresiko sekali media darat itu menyalurkan atau menularkan COVID-19 ini. Kemudian mensupport bagaimana tenaga medis yang dikarantina tetap dapat memberikan bantuan tenaga kesehatan melalui media komunikasi tersebut juga. Telemedicine ini juga dapat berguna sangat begitu cepat untuk memberikan respon kepada pasiennya karena hanya melalui media komunikasi. Di sini juga pemerintah sebagai penanganan COVID-19, pemerintah telah menyetujui untuk penggunaannya telemedicine karena dianggap sangat efektif dan praktis dan sangat cepat. Kemudian diharapkan dengan adanya telemedicine ini beberapa layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk menggunakan kunjungan rumah sakit, tidak bertemu secara langsung, tidak memberikan ruang untuk kontak dekat dengan banyak orang di rumah sakit, karena kita tahu sendiri di rumah sakit itu bisa sangat banyak penyakit-penyakit yang bisa dapat ditularkan, apalagi COVID-19 tersebut. Nah, kemudian telemedicine di Indonesia telah memiliki 12 layanan perusahaan kesehatan digital yang bergabung dalam Indonesia Telemedicine Association atau ATENSI. Selain melalui layanan tersebut, masyarakat juga menggunakan konsultasi medis secara daring yang disediakan oleh BUMN. Melalui layanan telemedicine, masyarakat tidak perlu bepergian keluar rumah atau datang ke rumah sakit, cukup daring melalui rumah dan bisa berkonsultasi melalui media komunikasi ke dokter. Dan pada saat ini didapatkan data sudah lebih dari 300.000 masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan telemedicine. Jadi kita harapkan hari ke hari akan semakin meningkat sehingga memudahkan layanan konsultasi medis. Yuryanto sendiri mengingatkan bahwa orang dengan penyakit penyertaan bawaan atau komorbid cenderung lebih berisiko mengalami sakit parah ketika terinfeksi COVID-19. Beliau menyampaikan data dari kasus pasien meninggal pada kelompok usia sekitar 60 tahun
yaitu antara 41 sampai 60 tahun dan beberapa di antaranya di atas 61 sampai 80 tahun. Sehingga diharapkannya ada telemedicine ini dapat mempermudah untuk mengembangkan status pasien, status kualitas hidup pasien, sehingga nanti bisa diharapkan bisa membantu kerjaan dokter, masyarakat juga mudah untuk berkonsultasi tanpa harus jauh-jauh dan cukup di rumah saja. Kita harus menjaga agar virus corona ini cepat menghilang dan cepat berakhir, sehingga kita tidak perlu lagi seperti ini, dan untuk saat ini tetap di rumah saja demi cepatnya pemulihan dari virus corona. Terima kasih.